kepada Allah yang bangkit, Kristus yang menang atas kuasa maut, Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mohon kiranya Roh Allah yang hidup itu boleh menguasai hati dan pikiran kami, menolong kami dalam segala keterbatasan kami, menolong kami, membawa kami dalam hikmat dan pengertian-Mu, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Ketika firman-Mu diberitakan, kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya firman-Mu menjadi satu firman yang hidup bagi setiap kami yang hadam ruangan ini. Sehingga ketika kami kembali ke tempat kami boleh dibangunkan, kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sama-sama renungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Satu pasal yang sangat panjang di mana Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kebangkitan Kristus. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, ia tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ya, kita telah membaca satu paparan yang sangat panjang, satu penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang kebangkitan. Saudara, mengapa panjang dan dalam? Karena memang tema kebangkitan adalah suatu tema sentral dalam cerita lengkap Allah, atau grand narasi Allah. Ya, cerita dari penciptaan ke langit dan bumi baru, dari Adam sampai Yesus Kristus dan kita, dari manusia yang diciptakan amat baik oleh Allah sampai pada Kristus dan kita. Ya, dan dalam pasal 15 ini merupakan suatu pembahasan yang terbaik yang Paulus berikan tentang apa itu kebangkitan. Tema kebangkitan menjadikan kekristenan unik dan berbeda dengan yang lain. Dunia selalu menginginkan kekristenan menghapus kebangkitan, dan ini memang akan membuat kekristenan seolah masuk akal dan setara dengan agama-agama lain. Tetapi melalui pasal ini Paulus ingin menegaskan dan menghapus segala keraguan dari jemaat Korintus dan kita tentang satu tema yang sangat penting dalam Alkitab, yaitu kebangkitan. Paulus ingin mengingatkan kita bersama dan juga jemaat Korintus untuk mengerti siapa kita, di mana kita, dan kemana kita dalam cerita lengkap Allah akan dunia ini. Paulus dalam bagian ini seolah bercerita ulang tentang bagaimana kekristenan itu sendiri berdiri. Dalam pasal ini Paulus ingin menegaskan ulang, ada satu bahaya ketika kita lupa siapa dan di mana kita dalam cerita lengkap Allah. Kita adalah kepunyaan Yesus, yang Sang Mesias yang telah bangkit, yang menjadi aktor utama, yang menjadi fokus utama dalam cerita lengkap Allah dari penciptaan sampai bumi dan langit yang baru. Kebangkitan merupakan suatu momen klasik kemenangan Yesus Sang Mesias, dan kita, saudara dan saya, ada dalam bagian itu. Saudara, untuk benar-benar mampu memahami arti sebuah cerita, maka kita perlu memiliki sebuah cerita yang lengkap. Bayangkan kalau kita nonton film, kita hanya nonton sampai setengah, kita tidak akan tahu artinya, maksud dari film itu. Tanpa kelengkapan pasti kita salah memahami makna cerita yang utuh. Mari kita lihat satu contoh. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Bu, bolehkah aku memakai lipstik?" Ibu dengan nada lembut menjawab, "Tidak boleh, anakku." Anaknya bertanya lagi, "Mengapa tidak boleh? Bukankah aku sudah berusia 17 tahun?" Si ibu menjawab, "Mau umur 17, mau umur 71, ibu tidak peduli. Tetap saja tidak boleh," dengan nada yang tegas. Anak menjawab lagi, bukankah aku akan lebih cantik jika bibirku berwarna merah menyala?" Si ibu mulai hilang kesabaran dan berkata, "Apa kamu tuli? Ibu sudah katakan tidak boleh." Si anak tidak putus asa dan mencoba mengajukan alasan. "Bukankah si Rini, si Melani, dan teman-temanku yang lain semuanya memakainya, bahkan sejak mereka masih kecil?" Ibu sambil menahan amarahnya menjawab, "Sekali lagi ibu katakan tidak, ya tidak, titik," kata ibu ya. Sebenarnya masih ada satu kali lagi tanya jawab di antara si ibu dan si anak ini. Tetapi kita coba putuskan dulu di sini. Bisa Anda duga mengapa si ibu konsisten mengatakan tidak boleh? Ada banyak dugaan, bukan?
Kita bisa mengatakan, wah itu ibu yang kejam, ibu yang kolot, ya, ibu yang nggak tahu keinginan anaknya, dan macam-macam dugaan bisa kita analisa dan kita coba reka cerita itu, akhir dari cerita itu. Tapi yang pasti kita tidak akan berani, dan sebaiknya kita tidak berani untuk memastikan sebelum mendapatkan percakapan yang terakhir, yang lengkap. Dan inilah kelanjutan percakapan mereka. Si anak dengan gemetar berusaha untuk terakhir kalinya dengan nada memelas berkata, ya sudah kalau begitu, tapi tolong kasih kesempatan sekali saja, Bu, please, gitu ya. Si ibu akhirnya meledak dengan berteriak keras menjawab, pokoknya walaupun bagaimanapun kamu tidak boleh mencap bibirmu, Joko.